Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatan kaula mulja'aki tur hormaten sadajenah para hadirin hadirat sampun hadir di tempat Kak Dinto, insyaallah mubarak. Juga tak lupa da sahibul hajah khususah ban sadajenah keluarga ipon dan sedajah organisasi saya Iksa iki. Malam makin kula tak tur-matur banyak cering kiai na berdua. Situ ngebene kiai, situ ngelora. Nah, lora ini lain sareng kiai. Situ ngah Al-Mukarram Kiai Mustahdi sedari Tanah Merah. Kak Dinto se bekal nyesenah mau idoh si nomor 2. Biasanya mau idoh si terakhir nih napa abai mun si terakhir nih kesesai. Kanjeng Nabi Muhammad nih ke Rasul utusan terakhir. Tapi si terakhir nih kah si paling sae. Itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khitaman nabiyyin. Kanjeng Nabi ini kasih titik terakhir. Bareng mun terakhir ini mesti lebih sae. Nah, makanya gula lo perloh matornya banyak. Karena mun banyak gelu deki ngeluwa. Neser senyedingakin. Malam makin dan gaulah sareng panjenengan sedaya ngerayaakin hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dima malam kelahiran Kanjeng Nabi Kak Dinto 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu lebih dilahirkan manusia sepaling agung, manusia sepaling mulia, manusia sepaling raja. Nikah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan diawalinya kelahiran Kanjeng Nabi, anekah menjadi awal yang baik bagi seluruh manusia, khususnya bagi orang-orang ngereng dek Kanjeng Nabi, bagi orang-orang iman dek Kanjeng Nabi. Anapa orang lamba sebelum Kanjeng Nabi lahirakin, sebelum iutus, aneka sebut sareng Gusti Allah dengan hamiyatal jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Maki sepen terpakune kocak jahiliyah. Abu Jahal nikahnya ma aslinah Abul Hakam Ibnu Hisham. Abul Hakam nikah cek saking semangke ampun di titel profesor, di titel doktor. Tapi gara-gara Kanjeng Nabi kilo yutus, Kanjeng Nabi kilo lahir, orang-orang sebedah nang sebelum Kanjeng Nabi neka sebut jahiliyah. Tapi ketika Kanjeng Nabi yutus nyaman neka langsung auba sekali ngada. Auba sekali ngada dari jahiliyah detik kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik. Benekun karo baik tapi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang pernah tampil di wajah manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian mau menyampaikan, kalian mau memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf nikah cek saking ngajak madurana ekala dari wazan arafa ya rifu. Arafa ya rifu artinya sesuatu yang sudah diketahui. Karena setiap kebaikan aneka mudah dikenal bagi manusia. Setiap kebaikan nikah mudah untuk dikenal. Orang mon ngecoan ki coba. Tapi mon orang tujuan merendese berarti lampe berarti bagus. Orang tujuan meri pese bagus. Orang mon cerek coba. Nikah sesuatu seampun dikenal oleh masyarakat. Jadi tugas seorang Islam hanya untuk menyampaikan bareng-bareng seampun kenal. Tak muru nabil ma'ruf. Sampian nyoro dek bareng-bareng se ma'ruf. Sehingga mun beda orang selo endek ngelakonin ma'ruf, ngelakonin amar ma'ruf, ngelakonin bareng si bagus, gila bodoh. Cek bareng lenyata becek, bareng lenyata bagus, gila endek kelako. Nah, ini kekeliruan orang se lo endek ngelakonin. Padahal kebaikan, padahal kebagusan itu menjadi sebuah perkara yang sudah diketahui. Sebaliknya, watanhauna anil mungkar. Nahi mungkar, mencegah, melarang dari sesuatu yang mungkar. Mungkar ini kayak kalak dari fi'il mati angkaro yungkiru. Angkaro yungkiru ini artinya sesuatu yang dipungkiri. Mungkin pada bi ngecok, mungkin pada bi orang cerai, bareng-bareng mungkar. Bareng seiketawen bahwa bareng itu coba. Sehingga mun pada orang ngelakonin bareng-bareng engak nikah, mungkin ada nyamanah bodoh. Nah, tetih umat Kanjeng Nabi, tetih umat terbaik. Padahal sebelum Kanjeng Nabi lahir, nikah termasuk orang-orang jahiliyah. Nah, itu spesialnya Kanjeng Nabi, diantaranya seperti itu. Juga spesialnya Kanjeng Nabi nikah jelas Nabi sepaling sempurna, Nabi sepaling ganteng. Artinya di mana-mana eka dimaabai ceramah, eka dimaabai pondok pesantren, eka dimaabai pengajian. Ki intina bahas tentang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intina le ki Kanjeng Nabi kapi. Anapa? Pangeran nikah tero ingin menjadikan Kanjeng Nabi itu orang paling viral. Saking ngejak orang makin. Misalnya, sampean andi Facebook, sampean andi YouTube, oneng ke YouTube ki. Nak kena ngodenan ke oneng. Tak oneng mun sepo-sepo. Mun Facebook, nak kena ada ngodenan oneng mun sepo-sepo paling ngodenan Facebook. Facebook, bener Facebook, Ini ke orang-orang sepo-sepo. Tapi intinya dalam YouTube, dalam Facebook, hal yang sering diulang-ulang, yang sering ditonton berkali-kali, itu yang menjadikan dia viral, menjadikan dia trending topik adalah berita-berita yang sering diulang-ulang oleh masyarakat. Nah, seikat roh pangeran nikah Kanjeng Nabi ingat nikah. Tetih mulai lambek, mulai 1400 tahun yang lalu lebih, nikah Kanjeng Nabi selalu disebutkan oleh siapapun dan dimanapun. Anapa? Polana setiap pondok pesantren, setiap orang-orang yang ngaji, setiap ceramah-ceramah mesti mendepak tentang Kanjeng Nabi. Orang ngaji nahu, ngaji alfiyah. Alfiyah perlu nak kebain apa? Ngaji nahu kebain apa? Perlu nak malai kebain oneng bahasa Arab. Mon oneng bahasa Arab perlu nak ada remah. Yelok kira pah teti orang-orang se mangkat haji terus teti gaet enten benengak ni ketok seikat roh dari orang ngaji nahu nikah male bisa paham de bunah orang se paling mulja hingga gak dintok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ngaji nahu gini nikah male oneng ca Arab. Mon oneng ca Arab bisa baca hadis, bisa baca Quran. Begitu juga fikih esena tentang hukum masyarakat gihu Kanjeng Nabi kapi tentang Kanjeng Nabi. Makanya mulai lambe sampai semakin
hal yang paling viral di dunia ini adalah Kanjeng Nabi. Dan itu bener dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrok. Aku telah mengangkat namamu Muhammad. Nyaman Kanjeng Nabi saking sering sebut mulai 1400 tahun yang lalu, itu menjadi nama yang tidak pernah turun dari YouTube malaikat. Malaikat di YouTube ki ya. Essenah Kanjeng Nabi paling atas. Mun semakin untuk YouTube essenah nyanyian kabeh. Tapi pada orang-orang alay, orang-orang gimana-gimana essenah apa? Ekrem dan lain-lain. Prank dan lain-lain nih essenah YouTube. Tapi mun YouTube malaikat essenah Kanjeng Nabi. Anapa? Polanah Kanjeng Nabi adalah orang sepaling banyak sebut pondok nikah ngaji nahu kebayi ngaji hadis Kanjeng Nabi. Diki mun ngaji sirah ngaji sejarah Kanjeng Nabi. Diki mun ngaji fikih ngaji hukumah Kanjeng Nabi. Sehingga nama Muhammad itu adalah nama yang paling trending menurut malaikat. Makanya data statistik mengatakan bahwa statistik nikah diteliti oleh para pakar-pakar bahwa nama yang paling banyak digunakan di seluruh muka bumi ini adalah nama Muhammad. Orang paling banyak nyaman nikahnya nama Muhammad. Bahkan Muhammad ini mengalahkan nama yang viral nang Amerika. Nang Amerika ini kenyaman sepaling banyak John. Tepak kemetur ada Pak Teti Jono. Tapi Joni. Nah nikah aslinya dari Amerika. Tapi setunya sepaling banyak nyamah sepaling viral sepaling bedenang atas nikah Muhammad, Ki Ahmad, Mustafa, pokoknya mana Kanjeng Nabi. Mesti Kanjeng Nabi sepaling atas karena dawuh Gusti Allah lo kira lopot wa rafa'na laka dzikrok. Nyamanah Kanjeng Nabi sering disebut itu menjadikan Kanjeng Nabi bedenang paling atas sehingga Kanjeng Nabi lo toman kala trending bi napa apa. Nah nikah masalah Kanjeng Nabi nikah selalu bedah nang paling atas sehingga gara-gara bedah nang paling atas otomatis orang senorok dek Kanjeng Nabi nikah mesti tetih orang si terbaik karena khairu ummatin gara-gara ngorok khairu nabiyyin lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi dengan khairur rusli, sebaik-baiknya utusan, maka hanya gara-gara itu kita menjadi orang yang paling baik, khairul umami, umat yang paling baik daripada umat-umat yang lain. Nah, ini gara-gara Kanjeng Nabi selalu viral. Sehingga mun Kanjeng Nabi nah engak nikah, tetih kita kotuh bangga andi Nabi sehebat itu. Cara meluapkan kebanggaan itu dawuh Gusti Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Cara untuk merealisasikan kesenangan kita kepada Kanjeng Nabi si sangat spesial itu iki dengan berbahagia. Falyafrahu, berbahagialah dengan rahmatnya Allah karena Kanjeng Nabi nikah menjadi rahmat yang paling agung. Sampean oning rahmat bener nyaman orang rahmat nikah adalah sesuatu saya rasa nyaman bi kita. Rahmat nikah sesuatu saya rasa nyaman bi kita orang-orang si bener manusia yang berada dalam fitrahnya. Itu hal-hal yang dirasakan enak, yang dirasakan nikmat itu adalah rahmat. Misalnya orang ngenom si aslina arjem kepanasan terus ngenom bisa beres arjengah. Orang ngakan si aslina lapar terus ngakan tadi kenyang. Orang ngantok lo nyaman kepi pegel kepi kemudian gara-gara ngantok bisa tedung. Nah tedung ini tadi rahmat. Ngakan teti rahmat, tedung teti rahmat, ngenom teti rahmat, rasanan orang kadang teti rahmat, kadang rasanan nyaman. Aslinya susah, tapi mulai kadang nyaman. Nah, ini kebiasaan sebenarnya
Orang-orang wakil laki pada. Jangan mengintimidasi kaum wanita. Neser. Sekali-kali kita harus memiliki rasa pengertian. Ring bini ini kelebur ke ring laki si pengertian. Mau mengerti. Karena wanita ingin di kena bener ring bini atok satu jenis rasanan. Kireng laki kia. Nah, tapi intinya seekor cak rahmat adalah sesuatu yang dirasakan enak bagi kita. Tedung, jika tedung, awayan, maringakan, aderep, otabe aseman pahranjing sekali. Ini kekancik nyaman. Orang aseman pahranjing sekali. Kicik nyaman mangkana orang semare aseman esonatakin ngocak alhamdulillah. Pola aseman ini kenyaman. Maringakan esonatakin ngocak alhamdulillah. Mari entar de WC esonatakin ngocak alhamdulillah alladzi akhrajani al-adza wa afani. Kapi bareng-bareng si arah senyaman nikah esonatakin ngocak alhamdulillah. Nah, berarti tedung, de WC, ngakan, ngenom, nikah merupakan nikmat yang butuh disyukuri oleh manusia. Karena hal-hal tersebut merupakan rahmat. Iki jelas rahmat. Bareng senyaman nih rahmat. Nah, sedangkan dia bunah Kanjeng Nabi rahmat Gusti Allah, innalillahi mi'ata rahmatin. Gusti Allah nika andi 100 rahmat. Cek saking bitong bi manusia. Manusia mun mitong rahmat pangeran nikah 100 rahmat. Walaupun mun di sisi Allah itu tidak terbatas. Tidak batas rahmat Gusti Allah. Tapi cek saking bitong nika rahmat Gusti Allah nika 100%. 100%. Sesangang polo sanga itu rahmat yang akan disiapkan ku aku nang hari kiamat. Ku aku nang hari kiamat rahmat Gusti Allah nikah sangang polo sanga. Sedangkan senang tunya nikah kesabe situng ekempulin. Ki bisa aseman, bisa ngakan, bisa tedung, bisa kenyang. Karena banyak orang-orang selok bisa ngakan, orang sakit. Orang-orang selok bisa tedung, orang-orang selok bisa tedung, lok bisa nginom, lok bisa ngakan. Nikah banyak orang-orang selok bisa. Akhirnya tidak merasakan nikmat seperti itu. Jadi kita ampun kenal dek seanya mah rahmat. Nah, rahmat nikah kira-kira seperti itu. Kira-kira merasakan nikmatnya makan, nikmatnya tidur. Nah, semakin hubungannya dengan sholawat, hubungannya dengan maulid Nabi Muhammad, nikah adalah maca sholawat. Nah, tapi oneng hadis man sholla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang maca sholawat de engkok de bunda Kanjeng Nabi maca sekalian, maka balesenah dari Gusti Allah sallallahu alaihi biha asyra. Balesenah paringi rahmat 10 kali lipat. Jadi nang kitab-kitab bahas sholawat ini kenapa? Sholawat debunah para ulama, sholawat mun dari Gusti Allah niki benih hafsian. Tilok kere Gusti Allah sholawat dek Kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi pak hafsian. Ngunceng Babul Mustafa atau ngunceng solo community. Punten pangeran lok puto ngunceng niku untuk sholawat dek Kanjeng Nabi. Karena artinya sholawat dek Gusti Allah dek Kanjeng Nabi nikah rahmat. As-sholatu minallahi rahmah. Wa minal malaikati istighfar wa minna du'aun wa su'al. Sholawat mun IRTN dari Gusti Allah nika artinya rahmat. Mun dari para malaikat nika artinya istighfar. Mun dari kita engak kita dek Kanjeng Nabi nika artinya du'aun wa su'al. Atu aki sekaligus mentah dek Kanjeng Nabi. Atu aki Kanjeng Nabi sekaligus mentah dek Kanjeng Nabi. Nah, nika artinya sholawat. Jadi sholawat dari Gusti Allah nika artinya rahmat. Sedangkan orang yang maca sholawat sekalian, man sholla alayya marratan wahidah, orang yang maca sholawat, lafat sholawat sekalian. Ingat misalnya Allahumma sholli ala Muhammad itu, ya Rabbi sholli alaihi wasallim 2, beli senah 10 kali lipat. Ini berarti man Allahumma sholli ala Muhammad ngirim sholawat situng beli sana 10. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim oleh 20.
Pah dek remon pah 4 jam. Asolawatan meloloh. Malaikat semitong. Kita lo perlu mitong. Nah, makanya kita kadang ini kah kudu neser ke malaikat. Jak salah agi melolo malaikat pon lo tik ojen, dek remon malaikat lo tik neron agi ojen. Tapi mau ojen atau dek remon malaikat lo tik panas. Jadi malaikat tuh saya kening. Malaikat tuh lo bisa meles. Mau nebeles merenges. Beng bengah malaikat nikah terbunah hadis-hadis itu bisa menutupi jagat raya. Beng banget tok bahkan apa anggota tubuhnya yang lain. Nah nikah makanya malaikat mon kadung meles tepak ke malaikat maut. Tepak si meles. Kena cek pati anu mon ke malaikat takoi ke moso malaikat maut. Malaikat ini kan di tantere tahanan. Teretanah malaikat senyatat amal ki malaikat maut sehingga mempah teretanah caleh remah malaikat dia akhirnya malaikat maut yang bertindak mati kedekun. Nah ini kebahaya. Nah, karena malaikat nikah adalah makhluknya Gusti Allah sepaling peduli dak kita. Anapa mek peduli? Karena mesti nyatet dak amalan-amalannya seluruh manusia situng per situng. Bahkan mau contohakin, mau bayangakin nah malaikat nyatet amal manusia nikah. Misalnya kanjeng Nabi ada buakin orang semangkat dek masjid, maka setiap langkahnya kutibat lahu hasanah. Bahkan kutibat lahu asyru hasanah. Orang semangkat dek masjid, setiap langkah itu etoles 10 ganjaran. Setiap langkah hitung 2, 10 sampai ke masjid. Ini kasih ajalan, si sepedaan motor ki bensin nah, si mobilan ki bensin nah. Artinya malaikat itu selalu menghitung. Bahkan misalnya ketika kita entar ke masjid, reng lake, entar ke masjid ajalan misalnya apa rencak kancaan, pah ngatela reng bini ratin, jiling, mak ratin. Le malaikat ini nyatet keburukan kita. Jadi nyatet 10, terus pah gara-gara ngatela reng bini ratin, catet situng tuh sana. Nah gara-gara melangkah boleh, hapus situng, tambah 10 boleh. Terus nggak nekat, tih mempas umpama, jiling reng bini maratin. Akhirnya mempas sambil ajalan sambil arasanan, gelok reng bini macik ratin lah ya. Nikah. Catet terus malaikat, tapi pak hapus boleh. Nyatet hapus. Kita ini termasuk orang yang kurang ngajar ke malaikat. Meleso malaikat. Malaikat mari nyatet hapus, mari nyatet hapus, mari nyatet hapus. Gara-gara banyak ganjaran seekelakoh dari ajalan masjid etok. Nah, nikah bisa menghapus dosa. Nah, makanya itu hanya contoh neng ajalan dek masjid. Sekarang bagaimana mun contohakin dek solawat? Orang yang solawat sekalian oleh belesan rahmat dari Gusti Allah 10 kali lipat. Dan kita tahu rasanya rahmat itu seperti apa. Kita tahu rasanya rahmat itu seperti apa. Engak gelek seampun jelas lagi sareng beten kaulah. Orang bisa tedung, orang bisa adreben mun ngakan. Ini ke rahmat. Lah, rahmat itu masih 0,00000000000 sampai deku nol lah situng. Saking lanjengah. Karena rahmat Gusti Allah seesa bek nang bumi anekah ki situng daripada 100 rahmatnya Gusti Allah. 99 esa bek nang akhirat ku aku sesitung esa bek nang bumi kembulin dari sesitung nikah manusia bisa ngakan, manusia bisa tedung, manusia bisa arajih, bisa alakeh, bisa kepi sebarang badah nikah dari situng rahmat. Semakin bayangakin dak rahmatah solawat orang sea solawat oleh 10 oleh 0,0001 bayi rasana terungakan nama loloh saking ngelok ngakan bisa mati orang mun lo bisa ngakan pegel orang untuk ngantok lo bisa tedung pegel karena lo oleh rahmat. Ketika oleh rahmat bisa tedung bisa ngakan bunga atina arasa tenang arasa puas padahal 0,0000000 sampai deku 1 terakhir hanya sekian persen dari 1 rahmat itu. Nah mun solawat 10 kita ngerasa akin se 0,1 bayi engak nekah pah engak napah se situng pah engak napah se 10
pah engak napa si asolawatun benare, pah engak napa mun asolawatun pak jam. Nah nikah mangkana sedangkan kita kadang kelupain, kadang lo gerasa akin karena lo kenal ke rahmat. Nah semakin mun lo kenal kau tuh rasa akin engkau mari asolawatun pak jam setiap tanggen jeron cek benyang menurut malaikat engki kau tidak nikah anak papaulana aku nang hari kiamat nikah itu wajib Gusti Allah fa ammal ladzina utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ngerti? Artinya aku nang hari kiamat anikah itu wajib Gusti Allah. Orang-orang seandi genjeran-genjeran banyak man utiya kitabahu biyaminih, orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia akan berkata ha ini artinya ayo tulian malaikat uqra'u kitabiyah, ha umqra'u kitabiyah, ayo tulian baca akin tang kitab, baca akin tang buku catatan amal, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, karena engkau yakin engkau lambe nang dunya banyak tang kenceran engkau monduk sampai 10 tahun atina aki keluarga kadang lo andik PC tapi kadang sabar podan lo ngecok padahal lo andik PC biasanya orang luar desa monan lo andik PC ngecok tapi engkau lo ngecok malaikat aneka soro bitong ke malaikat soro tuli baca akin kenceran seraje nggak neka. Nah akhirnya ketika bacah bi malaikat bahwa kenceran beeng lambe se asolawatan sampai 4 jam beeng se ngeding aki ceramah beeng se munduk beeng se apa jeung beeng se kabeh amalan-amalan ke seputaki malaikat itu menjadikan manusia-manusia se-Islam menjadikan mereka bunga fahuwa fi 'ishatin radiyah, mereka hidup dalam kehidupan yang sangat diridhoi oleh mereka, yang sangat mereka merasa puas dengan kehidupan mereka aku nang swarga gara-gara malaikat mecaakin catatan-catatan amal. Ti malaikat sangat peduli dengan kita. Makanya kita kudu oneng bahwa malaikat sebanyak itu, malaikat yang mencatat amal kita sebanyak itu, kita kudu ngerasa akin. Karena aku akan menjadi kebanggaan kita, aku akan menjadi kebanggaan kita, aku mun ledepak nang akhirat. Sehingga mun lebenya amalah nang akhirat gara-gara nang dunyah ne kelebenya amalah maka itu menjadikan dia pegempang bi Gusti Allah masuk surga. Makanya orang Islam kabeh nikah mesti masuk surga. Mesti nikah. Pokok seanya orang Islam debune Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang setoman ngocak la ilaha illallah, orang seyakin bahwa pangeran jika rositung, orang seyakin bahwa engkau adalah nabi Allah, Kanjeng Nabi, maka mesti masuk surga. Karena alamatnya orang-orang dia aja nang surga, dakhalal jannah. Sedangkan neraka nika sifaten bi Gusti Allah, fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Neraka didesain begitu panasnya, didesain begitu mengerikannya, itu ternyata uiddat disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang sekafir. Orang-orang sekafir nih keserah, orang selok percaya jeda pangeran, lok percaya jeda Kanjeng Nabi. Ampun, neraka romanah orang-orang kafir. Berhubung aku pada orang Islam masuk neraka, ini karo mampir. Iki karo nyeper pada misalnya akulah dari Kinto mulia ke Roma. Iki nemu Indomaret ambu. Iki pada bidak nih kemasuk ke Indomaret. Pah pola nanyuling Indomaret beda asinah. Pah tedungan nang Indomaret kan lo kira pah pernah nang Indomaret pola beda asinah. Begitu juga orang Islam sila kadung banyak amalah, sila toman ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nih kemasuk ke neraka itu pada bi masuk ke Indomaret. Iki yang beda parlon nasa kecil. Iki kadang nyiling jagan cina seleng meleng, kadang nyiling napa. Diki mangkat boleh.
mangkat boleh ke surga. Nah masalahnya orang sebisa depak ke surga karena aku nikah nang hari kiamat tempatnya sangat lebar, padang mahsyar nih kalau cek lebaran bikin toh. Nah, kalau bumi nih kalau lebar, kalau teman ngokor bumi, lo berjaya sampean, muka nang Google Map. Google Map nih kah okor dari kutub utara ke kutub selatan. Nih ternyata meniokor 20.000 kilometer. Mana beli boleh 20.000 kilometer. Berarti orang yang keliling dunia nih kah 40.000 kilometer. Nika semak, mik bisa semak. Mobil aku lebih. Nika RPM lebih dari 40.000. Karena toles nang mobil nika. Oleh berempat ibu dikit mendapat 10.000 bajina servis, mendapat 20.000 bajina servis. Nika lebih 40.000. Artinya dunia itu ya segitu tok. Mobil si atar-poter sebengkalan sesorbe jebede pak. Nah akhirat nikah sangat luas sehingga orang nikah bisa keleroh mon lo tahu de alamat de mon tahu alamat de engki kau tu andi petunjuk jalan kule sudah pada kintok nangkin koneen gila mon lo koneen kilo oneng dah pada gimah mangkana kau tu beda se menjemput. Nah se menjemput ni ke se ekocak ilmu. Mangkana debu Kanjeng Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang sehendak nyari ilmu, orang yang berada dalam dia menuntut ilmu, maka bi Gusti Allah pegempang ku aku menuju surga. Karena ilmu nika pada bi orang sing ngoneen gila. Nah, ilmu pada bi nikah. Ilmu nika saya kocak Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nah, nikah ilmu. Maka kita beruntung toman monduk, ya toman ngidingakin ceramah dan lain-lain. Kerugiannya orang-orang kafir masuk neraka nikah gara-gara lo ndak ngidingakin. Orang-orang kafir lo ndak masuk mereka masuk neraka itu mereka kastana ternyata kalimat penyesalan mereka saya tulis nang Al-Qur'an wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir ada ngocak ku aku nang hari kiamat sekastah nikah apa bang mek kastah lau kunna nasma'u cek sangkenga engkau lambe endak ngidingakin pengajian, endak ngidingakin orang-orang semelain, endak ngidingakin ilmu nikah artinya orang selalu endak ngidingakin pengetahuan tentang agama itu berarti dia akan dipermudah jalannya de neraka gara-gara lo ndak ngidingakin. Nah, kan mun bede pengajian mun bede ilmu nika ngidingakin dan kita alhamdulillah ampun ngidingakin mulai ki kene buktena mun ditanyakin kita hafal de sifat Allah si segeme. Pertama wujud, si nomor 2 kidam, si nomor 3 bako terus sampai seket hafal kapi ki make bede selo hafal paling selo hafal 10 wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi qudrat iradat ilmu hayat pon pacika lo hafal boleh keterusan nah mulik balik sifat lik balik kan nika adam hudus fana mumathalatuhu lil hawadisi dan seterusnya ini melarat si hafal ini paling hafal dupolo sifat Gusti Allah tok nika artinya mun kita ampun hafal di ayat de ilmu seingat nikah ki berarti kita ampun enyamai menurut Gusti Allah orang seendak ngidingakin pelajaran agama. Makanya coba kita tanyakan kepada diri sendiri beda orang selo hafal Al-Fatihah orang sejeraja mungkin gini maklum sejeraja mesti hafal kapi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim berarti mun orang hafal Al-Fatihah nikah menurut Gusti Allah orang jia leinnya main orang seendak ngidingakin tang ajaran ndak ngidingakin tang agama. Nah nikah makanya kita kudu bersyukur walaupun tahun ya Al-Fatihah to walaupun tahun nah jus telopolo benih telopolo jus ki bangga kita kudu bangga karena kita sudah dinamakan orang se ndak ngidingakin
Terus kocak orang kafir, lau kunna nasma'u. Jak sangking engkau lamba endak ngedingakin surat Fatihah, endak ngedingakin wujud kidamba kok. Kemudian au kunna naqilu. Lau kunna nasma'u au naqilu. Tabah engkau endak ngengangen. Ngengangen esen Fatihah, ngengangen wujud kidamba kok. Artinya orang sing ngengangen neka jak sangking pangeran dua. Lo kira bisa. Lo kira bisa pangeran dua, pakun kau tu situng. Engkau lo percaya mon dua, awak boleh telok, awak boleh empat, awak boleh banyak dengan orang-orang Quraisy lamba, orang-orang kafir Quraisy nikah berhalana sebanyak kebutuhannya, dan mereka meyakini bahwa orang itu banyak kebutuhannya. Maka lo cukup mon karo pangeran situng, kau jangan orang Quraisy lamba, orang kafir Quraisy. Maka orang-orang lamba, orang-orang kafir Quraisy akabai berhala, berhala seriah kebai nyerahin utang. Jadi mun punya utangnya entar ke belharariah kebai minta kese. Mun masalah perjodohan lo tik paju bine, lo tik paju lakeh, bade berhala nanti tiba edeng. Nah ini ke orang-orang kafir. Sedangkan kita lo andi pese yang ngadu ke pangeran, lo andi bine yang ngadu ke pangeran, lo andi apa abai masalah-masalah apapun tapi aduannya ada pangeran. Berarti kita ampun oleh predikat dari Gusti Allah nak kilo endak ngangkui akalah. Nah maka orang seendak ngelakonin dua nikah lo kerah masuk neraka. Karena orang kafir, kocak orang kafir jak saking engkau endak ngedingakin, jak saking engkau endak mikir, maka makunna fi ashabis sa'ir. Maka engkau lo kerah termasuk orang-orang se ahli neraka. Nah makanya kita kudu bangga gara-gara bedemolot bisa bede pengaji. Nah gara-gara bedemolot bisa etakdir bi Gusti Allah maca solawat. Nah nikah berbagai macam pahala seetremah bi kita. Ki walaupun tuh sana bedegiyah. Ki searasanan, ki daremah. Bede bakun. Tapi hapus diki malaikat gara-gara maca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah nikah orang si ajawab Allahumma sholli alaih, nikah hapus pun antu satu segala. Nyaman tuh tidak Islam. Kena cek nyaman ongku. Jadi nikmat terbesar seika andi manusia nikah adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Makanya debunah Sayyidina Umar ketika beliau masuk Islam, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sayyidina Umar ketika masuk Islam asokor gara-gara bisa maca syahadat, gara-gara bisa maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga gara-gara maca nikah Sayyidina Umar teti orang sebunga, bahkan teti orang terbaik nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Nah, makanya Sayyidina Umar bacaannya alhamdulillah asokor gara-gara masuk Islam. Sebelumah benih Islam akhirnya bisa masuk Islam, ci asokor ongku. Karena dengan masuk Islam akhirnya aku nang hari kiamat catatan Sayyidina Umar ni kebanyak saya catat bi malaikat ya banyak sarah nang atena bareng. Makanya catatan nikah kehebatannya Islam saya kibah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikah bukan harus berbuat, tak kepi amalan nikah berbuat, kadang nengeneng nikah oleh ganjaran, bahkan orang tedung nikah oleh ganjaran. Ini bisa, misalnya nang usul fikih, nah nikah bahas usul, nang usul fikih nikah bedah 5 hukum. Hukum pertama wajib, hukum nomor 2 sunat, hukum nomor 2 mubah, nomor 3 mubah, nomor 4 makruh, nomor 5 haram. Mon wajib, mon ekelakoh oleh ganjaran, mon itinaakin dosa. Mon haram sebaliknya, mon ekelakoh oleh dosa, mon lo ekelakoh oleh ganjaran. Mon sunat mon ekelakoh oleh ganjaran, mon lo ekelakoh lo papa. Mon makro mon lo ekelakoh oleh ganjaran, mon ekelakoh lo papa. Mon mubah ekelakoh lo papa, lo ekelakoh iya. Tapi bedah ulama-ulama neng usul nikah yang mengatakan bahwa neng dunya dia tak ada barang mubah, tak ada barang mubah. Tapi mon lo wajib ya haram. Contoh mubah nikah biasanya ulama mencontohkan ngakan, mencontohkan tedung. Kenapa bisa tada mubah? Karena misalnya ketika kita tidur, malam nih tidur,
berarti kita meninggalkan maksiat-maksiat se berpotensi kita lakukan. Cek saangkingah kita lok tedung nang malam nikah, maka bisa saja kita agak muka HP, nyiling orang, terus arasanan, terus nang matenah ijiling, dari rumah, gara-gara muka HP wata jer kelenjeren ala ko maksiat. Dah gara-gara tedung tusah-tusah se berpotensi akan dia lakukan itu tidak dia lakukan, sehingga hukumnya tedung nikah wajib. Gara-gara mun ekelakoh oleh kenjeren, mun lo ekelakoh tusah, mun lo tedung akhirnya jadi kelenjer dapat man sir-siren apa sebarang beda. Tapi gara-gara tedung misalnya ya cek kanjana ayo entar dek kemah, misalnya entar dek tempat-tempat maksiat, jekah engkau ngentok tedung lihat tedung mereka catat di malaikat. Makanya lambe beda cerita nah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali besar. Ketika beliau jadi wali besar, atanya dek Gusti Allah, ya Allah, beda orang nang tunya nika saya kencer engak kula. Karena dia pede dengan pahalanya sholat, pahalanya sholawatan, dengan pahalanya ini dan itu. Kemudian jawaban Gusti Allah, beda pesere ya Allah, coba entar ke masjid. Akhirnya beliau Abu Yazid Al-Bustami entar ke masjid. Ternyata nemu nang masjid nika benih nemu orang apa aja, nemu orang tedung. Kita tedung nang masjid, semakin menang masjid tedung elarang punan. Padahal tedung nang masjid nika beda dalil lah. Kanjeng Abu Yazid Al-Bustami yang kewaliannya selevel dengan Abu Yazid. Tanya aki, mek bisa orang tedung pada bi gula kencerna. Akhirnya jawaban Gusti Allah simpel. Beeng ibadah jika yang polan takok kangko. Munjiah aja tedung polan arasa aman. Aja tedung polan cek husnudzon naga engkau bahwa engkau maha pengampun, maha penyeporah, maha kasih sayang, maha rahmat rahim, sehingga engkau oleh tina aki tedung. Tina aki tedung bae cek pangeran penyeporaan. Nah, tapi gara-gara husnudzon dak Gusti Allah engak neka gara-gara tedung catet kenceran. Karena dengan tedung dia bisa deki mun jeke, kemudian alakoh kebagusan lok sengkah. Orang montok-ngantok sengka ya cek ngaji, ya cek pengajian. Makanya kula pengajian makin ngelok bitabit takut ngantok kapi. Sehingga mun tedung nang kintok pah bene oleh ganjaran. Tedung nang kintok ki pas berarti orang ri tedung bene oleh ganjaran, tapi arep mek tedung polenah ngiding aki pengajian. Nah, akhirnya bahaya, makanya malelok bahaya kula lok bitabit nang kintok. Nah, jadi sebisa dan kula pada pakin nika karo ngak ketok intina rahmat Gusti Allah nika raja maghfiruna nika raja. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri karena kita merasa sombong, kita merasa angkuh dan sebagainya sehingga menjadikan kita orang yang keras. Nah, ketika menjadikan kita orang yang keras, tidak menjadi pemaaf, bagaimana mungkin dia akan dimaafkan oleh Allah? Orang selondak nyepora orang maka bi Gusti Allah lo esapora. Nah, makanya kita harus menjadi pribadi pelak dan seterusnya. Karena neroh de akhlak-akhlaknya Gusti Allah. Nah, nikah sebisa pada Pak sareng gula mungkin lanjut pengajian si asli kemarin ke mustahdi. Nikah pengajian cek geceun. Pengajian esena tedung, esena ngakan. Nah, nikah diki pengajian si asli malai lanjut lagi beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.